Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 13 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Injil kali ini kita diajarkan untuk cara melakukan doa permohonan kepada Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan Yesus. Katanya, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah setia menemani setiap orang, pribadi lepas pribadi. Bahkan Ia memahami dan peduli akan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Tapi apakah manusia selalu setia? Atau apakah manusia terlalu sombong dan merasa Allah pasti membantu dengan mengabulkan setiap permohonannya? Pada tataran ini, kita perlu memahami dan mampu membedakan manakah yang dimaksud dengan permohonan dan manakah perintah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita memohon bantuan Tuhan dengan doa-doa permohonan kita, dengan harapan agar berbagai masalah dan kesulitan hidup dapat teratasi dengan bantuannya. Pasti kita juga pernah mengalami bahwa Tuhan mengabulkan permohonan kita. Sudahkah kita bersyukur atas hal tersebut? Di lain kesempatan juga kita pasti mengalami dan merasakan apa yang kerap kita mohonkan terasa seperti sia-sia karena tidak atau belum dikabulkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan 11 dikisahkan bahwa orang Israel kalah dalam pertempuran melawan orang Filistin. Bahkan dicatat kira-kira 4.000 orang Israel tewas di medan pertempuran itu.
Berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Israel pun mengajak Tuhan Allah untuk berperang bersamanya dengan membawa tabut perjanjian Tuhan. Namun tetap saja mereka kalah. Bahkan 3.000 pasukan pejalan kaki mereka tewas juga. Lebih dari itu, panglima perang mereka tewas dan tabut Tuhan pun dirampas. Menjadi bahan permenungan bagi kita, mengapa Tuhan tidak membantu orang Israel mengalahkan orang Filistin. Ini adalah tanda kesetiaan manusia kepada Tuhan. Tabut Tuhan yang menjadi tanda persatuan bangsa Israel dengan Tuhan tidak lagi bermakna karena mereka hidup tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus memberi contoh pada kita bagaimana cara memohon dan meminta belas kasih Tuhan. Kesungguhan dan keteguhan hatinya, serta keyakinan bahwa ia akan mendapat pertolongan dari Yesus, membuatnya menjadi berani. Kita tahu pada zaman Yesus, orang kusta sangat dikucilkan. Si kusta mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Yesus saat ia tengah menyendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ia tidak hanya sembuh dari penyakit kustanya, tetapi ia juga sembuh terhadap relasi sosial pada waktu itu. Ia diterima kembali sebagai anggota masyarakat. Kuasa Tuhan dapat melampaui segala batas dan akal kemampuan manusia. Batas-batas sekat pemisah sosial kehidupan manusia pun diruntuhkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai insan ciptaan fana, tentunya juga kita tidak pernah lepas dari penderitaan dan masalah. Tetapi kita diingatkan agar mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Manusia hanya mampu memohon belas kasih Tuhan, bukan berharap Tuhan memberi apa yang Dia mau. Dengan kata lain, jika kita mengimani atas permohonan kita, dan jika Tuhan mau, maka semuanya akan terjadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, silahkan datang berdiam dalam diri kami, berkat sabda pembebasan, berkat roh yang menjiwai kami, berkat Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.